Gempa bisa dong, dari gempa jadi ke pelakor. Karena goyangan pelakor itu yang bikin gempa, Oh, Bang. mampu. Oh iya bener. Oke, halo. Halo, Bang. Mata, duh, gimana kabarnya, Beb? Baik dong, pasti. Baik dong. By the way, sekarang kamu lagi di mana? Masih di Bekasi nggak? Aku kebetulan nih lagi main di tempat adekku, daerah Tangerang. Di Tangerang. Di mana? Di Tangsel. Tangsel, dekat Alam Sutra belakangnya. Oh, kemarin kalau nggak salah katanya di daerah Tangsel ada ini ya, ada apa? Gempa ya kemarin ya? Itu Jabodetabek sih lebih tepatnya. Cuman di tempat kamu sendiri gimana? Kerasa nggak? Di Bekasi juga kena, berasa. Berasa banget apa ya? Cuman berasa? Banget. Beneran? Banget. Ya Allah. Serius. Sebenarnya yang kena itu di daerah Banten, yang Pandeglang itu loh. Pusatnya tuh ada di situ sebenarnya. Oh, Cuman kita kena dampaknya, kena getaran. Cuman itu kerasa banget ya waktu pas goncangan. Itu jam berapa sih? Itu sore sekitar jam 4-an kalau nggak salah, karena aku habis mandi kebetulan. Aku lagi megang lemari, lagi lemari cari-cari baju kalau nggak salah ya. Oh ini lemari goyang-goyang gitu, aku pegangin aja, ini kenapa nih gitu. Barunya kalau gempa dong. Ya. Habis sudah selesai baru lari keluar. Itu katanya lebih dari satu kali ya kalau nggak salah ya. Ada sih teman bilang kan. Soalnya kemarin gini, pas aku liatin di story WA teman-teman yang ada di Jabodetabek, pada heboh tuh mata. Woi gempa. Nah teman gue ada juga yang dari Depok juga, ada si Bayu, kenal dong si Bayu teman gue. Dia bilang, woi di Depok gempa bre, gitu. Masa sih, gue bilang, pas gue cek di Instagram ya, gue cek di Instagram di BMKG-nya bener di daerah Jabodetabek. Tapi yang paling kerasa banget berarti di daerah Banten ya matanya. Di Banten karena memang pusatnya di situ, tapi untuk tidak berpotensi tsunami lagi. Iya. Tapi kalau nggak yang waktu yang dulu itu yang tsunami itu di mana sih? Di Pelabuhan Ratu ya kalau nggak salah ya. Di Pandeglang situ, yang Anyer. Oh iya bener kan, yang Seventeen itu kan? Pandeglang. Iya Anyer. Iya di situ juga. Tapi itulah ya, ngeri juga ya kalau kita udah dengar yang kayak gituan ya, apalagi katanya di daerah pantai kan pusatnya. Kamu sekarang di kesibukannya ngapain, Beb? Aku ya WFH Bang, ya kerja sih, sebenarnya masih kerja cuman kan WFH, jadi ya nggak begitu terlalu sibuk amat lah. Jadi yang dikerjain sekarang apa? Jadi yang dikerjain sekarang yang ngurus anak. Oh ngurus anak. Untung dia nggak bilang lagi ngerjain anak orang ya kan? Bahaya nggak tuh kalau dia udah bilang sekarang kesibukannya apa? Iya lagi kerja WFA tapi ngerjain anak orang. Heboh ntar. Lebih tepatnya ngerjain suami orang Bang. Oh mampus. Ini mungkin efek dari itu tuh. Kamu ini nggak sih, kamu sekarang tuh ya teman-teman aku ya kadang ya di story ya. Tahu nggak? Pada ngupdatein ini film apa tuh yang sekarang tuh Layangan Putus itu loh. Ya gila, hampir semuanya tahu nggak sih pada update story itu. Terus jadi aku tuh sempat mikirnya gini, ini apa drama Korea apa sih? Ternyata bukan dong, kayak TV series Indonesia kan, yang si Reza Rahardian itu kan. Aku sampai norak loh. Iya, Reza Rahardian. Iya. Enggak, aku. Tapi emang keren sih ceritanya. Oh gitu. Emang apa sih?
Lebih ke orang ketiga dalam rumah tangga sih. Maksud lo pelakor? That's right. That's right. Masa sih? Iya. Idih. Makanya kenapa itu dibilang layangan putus tuh, maksudnya ya rumah tangganya tuh ya udah berhenti sampai di situ karena si suaminya itu sama orang lain. Jadi intinya konsep itu film itu ngeceritain tentang cinta segitiga, alias kalau zaman sekarang tuh ada pelakor di tengah-tengahnya gitu. Ya ampun, gila wah itu. Aku aja ya kadang kalau tiap-tiap di kantor yang ngeliatin temen-temen ya pada ngebahas itu mulu dengan putus. Gua sampai mikirnya gini loh, orang mah layangan putus tuh dikejar ya, bukan ditonton doang deh. Karena itu sebenarnya ada kisah nyata. Masa sih? That's right. Oh Itu iya. kan diangkat dari novel dari si penulis dan itu cerita nyatanya, kisah nyatanya si penulis. Cuman di dialognya ceritanya di layangan putus itu kayak dia agak dibedain gitu. Cuman sebenarnya intinya ya ngakunya dari kisah nyata. Dibedainnya maksudnya gimana tuh dibedain? Ya dari profesinya, dari kisah ceritanya yang agak dibelokin dikit lah, nggak mungkin sama real banget lah. Karena kalau dari cerita nyatanya itu, si ceweknya ini kan kalau di sinetronnya itu kan dokter umum biasa, gitu ya. Tapi kalau di realnya itu dokter hewan si ceweknya. Asli ya dokter hewan. Aku baru tahu loh itu beneran dari kisah nyata loh. Terus si cowoknya itu YouTuber. Astaga. Dan dia suka pendakwah. Dia lebih pendakwah si cowoknya. Dan si ceweknya ini yang pelakornya ini dia itu selebgram sebenarnya. Oke, itu ya versi aslinya. Kisah nyata kan. Iya, versi aslinya. Tapi kalau di versi sinetronnya si cowoknya ini pengusaha. Pengusaha, si ceweknya ini yang pelakor ini guru. Oma. Guru kayak psikolog anak. Emang sekarang kalau film yang bawa-bawa pelakor gitu laris manis ya, Wak ya? Loh, Bu. Karena sekarang itu memang udah zamannya pelakor itu udah makin terdepan. Emang kalau ada bau-bau gitu kan pasti rame ya Indonesia ya. Tapi menurut abang nih ya. Apa? Nih kalau adanya orang ketiga gitu, apakah yang selalu salah itu si pelakornya atau menurut abang itu? Ya dua-duanya salah gitu. Iya, kalau kita berbicara ranah perselingkuhan mah ya tetap dua-duanya salah sih sayang. Kalau menurut diriku ya, apapun konteksnya apapun konteksnya, kalau perselingkuhan ya tetap salah. Kalau kita mau cari siapa yang benar, siapa yang salah, ya kalau gimana ya pembenarannya kadang pasti ada dua sisi mata pisau gitu. Ibaratnya kalau ada mata pisau yang tajam, ada yang nggak tajam, sebenarnya tinggal dibalik aja tuh. Jadi bahaya sebenarnya. Iya. Aku pun gitu juga. Aku berpikir kalau menurutku yang salah ya dua-duanya gitu. Cuman kalau orang awam itu yang disalahin ya si ceweknya doang. Pasti gitu. Ceweknya ya. Padahal kan secara logika, ya. Yang disalahin itu pasti ceweknya. Padahal secara logika sebuah hubungan itu pasti berdua, nggak mungkin dong ngejalanin satu kan. Iya dong, gitu, kan? Pasti. Kenapa harus si wanitanya aja yang disalahin gitu loh? Ya kayak istilah orang bertamu tidak akan masuk kalau si tuan rumahnya tidak membukakan pintu. That's kan right, gitu. Bener. Nggak mungkin. Ya kalau bahasa kasarnya apa ya? Ya gimana sih kalau ada kucing dikasih ikan ya udah pasti nangkep lah. Iya. Ya memang sih kadang beberapa. Apa? Ya kalau menurut aku karena terkadang bukan karena si wanita yang pelakornya ini yang menggoda si suaminya, terkadang si suaminya yang menggoda si pelakor itu duluan loh.
Jadi ibaratnya terkadang juga beberapa figur suami juga kayak ngeberiin sinyal gitu ya, atau membuka pintu atau buka jalannya gitu. Pas kebetulan dapat itu pelakor ekstrim ya kan. Iya. Kan yang terkadang yang mencoba mendekati itu kan dari si laki-lakinya, bukan si wanitanya. Ya, atau yang terkadang bilangnya si laki-laki ini bahwa dia itu masih sendiri atau dia single parent, padahal ternyata punya istri. Ya, menyembunyikan statusnya ya. Banyak kan seperti itu. Dan akhirnya dijadiinlah sebuah film yang booming, yang laris gitu ya. Sempat heboh di tahun 2019 kalau nggak salah bang. Apanya? Sempat heboh. Itu yang layangan putus, tapi sebelum jadi sinetron ya, kisah nyatanya itu tuh sempat heboh. Enggak di dunia maya. Enggak. Maksudnya ada kejadian itu sempat heboh gitu di dunia nyata. Heboh di tahun 2019. Apa sih? 2019 kalau nggak 2000. Iya, jadi si laki-lakinya ini tiba-tiba menghilang selama 10 hari, nggak ada kabar. Si cewek istrinya ini mencari gitu loh keberadaannya kemana, di telepon nggak bisa, di chat nggak bisa gitu kan. Nggak taunya ternyata suaminya ini bulan madu sama istri keduanya, jadi sampai nikah. Udah nikah tanpa sepengetahuan si istrinya. Bulan madu ke Kapadokia itu, Turki. Ke Turki itu, ya Allah. Enggak, itu maksudnya nih mereka nikah siri gitu. Iyalah nikah siri, nggak mungkin nikah sah, mana bisa. Oh iya juga ya. Ya siapa tahu kan. Nikah sah. Bisa bang, tetap kan kalau nikah sah itu enggak, sebenarnya bisa aja. Enggak, kan maksudnya ada izin. Maksudnya nikah sahnya di Turki gitu. Jadi ada istri sah di Indo, ada istri sah di Turki gitu. Oh nggak tahu deh kalau itu. Cuman yang aku tahu nikah siri sama si selebgram ini. Tapi aku baru tahu juga loh itu berdasarkan kisah nyata loh, dan emang ada kejadiannya loh. Ibaratnya enggak ibaratnya gini loh. Memang banyak sih kejadian nyata yang yang berbau-bau pelakor, tapi yang sampai di filmin kayak gini yang jadi booming itu si Layangan Putus ya. Terinspirasi dari salah satu kisah nyata kayak gitu, aku baru tahu gitu. Pantesan yang nontonnya rame ya mata ya. Iya. Kalau ini menurut pandangan aku ya, kalau film yang mengangkat dari kisah nyata itu pasti booming bang. Cuman kamu emang ini sih nggak sih, emang hobi nggak sih nonton seri-seri segitu? Tergantung. Kalau aku bilang hobi banget enggak, cuman kalau aku awalnya udah ngikutin awal sih aku pasti tertarik gitu. Tapi kalau enggak yang cuma sekedar kayak contohnya Ikatan Cinta ya kalau nggak salah, yang lagi booming sebelum Layangan Putus. Ikatan Cinta itu yang mana tuh? Yang Andin, yang iya. Yang ini yang soundtracknya Ku Menangis, yang itu nggak sih? Bukan. Oh bukan. Yang mana? Yang Amanda Manopo sama si itu loh, yang Aldebaran lah tuh. Mas Al gitu. Oh, gue sempat lihat tuh di salah satu iklan belanja online. Oh iya tahu. Gue pikir gue kirain yang itu yang apa? Yang kalau yang kemarin itu yang drama yang soundtracknya yang Ku Menangis, yang itu kan juga viral juga tuh kan, booming juga tuh. Itu Indosiar itu. Iya. Dewi yang main. Hah? Serius? Iya, serius. Oh, si Dewi juga main? Iya, kalau itu kan kayak mini series kak, bukan mini series, lebih kayak yang film langsung selesai kayak FTV sebenarnya lebih. Iya loh, itu juga sempat booming juga loh,
tiap karena itu tangisan seorang istri, judulnya itu kan lebih ke tangisan seorang istri, banyaknya orang ketiga yang istrinya dianiaya mertua lah, kayak gitu-gitu lah, tangisan seorang wanita itu. Kalau makanya aku menangis. Emang berarti bener ya, memang ya ada teori kita ya, setiap kalau ada perfilman yang ada orang ketiga yang bau-bau, endingnya ini pasti ada pelakor nih, pasti rame. Iya, enak banget itu. Pasti banget. Kalau mau bikin film kayak gituan ya langsung cepat trending ya. Iya, kalau orang Indonesia itu kan hobi banget ya. Kayak begitu-begitu. Iya sih. Enggak itu. Pelakor nih udah langsung nih menyalahkan si wanitanya. Oh iya sih pasti. Padahal yang jadi antagonis pasti yang si cewek pelakor ya, padahal sebenarnya iya sih jarang-jarang juga sih ada cinta segitiga gitu yang jadi antagonisnya cowok. Iya, jarang ya. Seharusnya itu yang dijadiin antagonis itu ya si laki-lakinya loh. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia menyakiti dua wanita. Iya sih, benar juga ya. Lakinya atu kan, ceweknya dua kan, tapi endingnya malah salah satu yang di film, salah satu cewek itu yang dijadiin antagonisnya kan. Kenapa sih nggak sekali-sekali si cowoknya yang jadi antagonis kan, yang dijadiin kayak yang jahatnya gitu kan. Ya itulah ya. Emang aku suka berpikir kalau kayak itu istri gitu kan ngelabraknya si ceweknya yang dipukulin, yang diapain gitu. Bener banget. Kayaknya menurut aku lu ngerendahin diri lu deh. Itu menurutku ya bang. Iya. Meskipun lo berusaha lo buat kayak gue begini tuh untuk pertahankan rumah tangga lu. Padahal sebenarnya secara tidak langsung yang bejat itu ya suami lu. Gitu loh. Ya kan? Iya dong, karena yang ingin pergi istilahnya ingin pergi di rumah atau ingin yang belok ke orang lain itu ya niatan dari suami lu gitu loh. Gitu ya. Karena terkadang bang, karena terkadang ya gitu bang, karena terkadang meskipun kayak kitanya nih yang dibilang pelapornya itu udah bilang udahlah bang, kamu balik lagi sama istrimu atau gimana, karena ada yang seperti itu. Itu memang dasar tidak mau, apa yang dia beranggapan ya istri kita nggak begini gitu ya. Kalau menurutku lebih ke yang gini, lo introspeksi aja dulu. Benar. Kalau itu orang lain itu sih kalau menurut aku. Ketika lo udah menilai diri lo, kenapa suami gue bisa ke orang lain, ternyata gue seperti ini, atau gue udah berusaha yang baik tapi suami gue masih gitu, ya berarti emang si suami lo yang salah. Benar. Iya. Berarti semacam apa namanya, udah ada tanda-tanda yang aneh nih gitu kan, udah ada mau keciuman bau-baunya gitu kan. Kita jadi ngomongin pelakor ya saya. Gara-gara layan putus. Gara-gara layan putus nggak tuh? Tapi sampai sekarang itu masih nggak sih itu filmnya? Udah selesai, udah tamat kan? Belum sih, nanti ada layan putus kedua. Ini udah bersambung dulu. Oh iya, terus akhirnya kan bercerai kan? Oke, endingnya mereka bercerai dan lanjut ke season keduanya. Mungkin namanya Layangan Singgit kali ya, diganti lagi ya. Nggak putus lagi. Oke deh kalau gitu ya. Jadi tadi kita ngomongin endingnya, kita ngomongin apa ya tadi ya? Gempa, bisa dong dari gempa jadi ke pelakor. Karena goyangan pelakor itu yang bikin gempa. Oh mampu. Oh iya benar. Mungkin karena azab pelakor jadi ada gempa di situ, tapi enggak lah. Intinya kalau ada bencana kayak gitu kita bisa artiin itu ya memang kejadian alam gitu kan ya. Syukur-syukur kita bisa ngambil hikmahnya kan. Apa sih ini teguran apa gimana, apa ada memang kita bersalah dengan alamnya sendiri apa gimana, kita juga who knows kan, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas bencana yang kayak gitu kita sikapin dengan hal yang positif lah, apa yang bisa kita ambil gitu ya. That's right. Oke deh kalau gitu, kita ketemu lagi ntar ya.
sekali lagi thank you yo. Udah mau abang invite lo, abang gak tuh? Ya. Ya abang lah. Iya. Masa om. Jangan, ntar kalau om bahaya ntar. Oke kalau gitu sampai ketemu lagi ya Beb ya. Aku bisa dibelanjain. Ember. Ya. Oke Beb, thank you Beb ya. Yap. Oke, thank you. Assalamualaikum.